Cerita kali ini masih lanjutan dari rumah dinas di perkebunan karet yang berada di tengah hutan yang ditinggali oleh Om Heri dan Wahyu. Rumah yang ternyata menyimpan jutaan misteri dan sangat menguji nyali. Di sini aku akan bercerita sebagai Om Heri ya. Oke, kita mulai. Setelah sudah beberapa lama tinggal dan bekerja di tempat itu, aku mulai hafal dengan seluk-beluk hampir di setiap sudut perkebunan. Dan setelah cukup kenal dengan daerah ini, ada satu bagian sudut kebun yang bisa dibilang cukup menarik perhatian. Setiap kali aku berpatroli berkeliling perkebunan. Sudut wilayah yang bisa dibilang lumayan menyeramkan ini berbatasan langsung dengan hutan rindang yang berada di luar wilayah perkebunan. Jadi, hanya beberapa meter aja dari situ, kami memang tidak akan menemui barisan pohon karet lagi, karena udah masuk wilayah hutan. Jadi ya, hanya ada pepohonan besar dan rindang. Saking rindangnya, hanya sedikit sinar matahari yang dapat menembus masuk ke dalamnya. Itulah kenapa walaupun siang, wilayah itu akan tetap terlihat seram. Dan lagi, wilayah itu cukup jauh dari rumah tempat kami tinggal. Tapi mau nggak mau kami tetap harus berpatroli sampai ke tempat itu, karena kan masih masuk wilayah tanggung jawabku. Kalau patroli malam ke area situ, aku pasti ditemani Wahyu. Tapi kalau masih siang, seringnya aku sendirian. Seperti hari itu. Jadi waktu itu, hari sudah beranjak sore. Dan aku lagi berjalan kaki mengelilingi perkebunan sendirian. Dan karena udah sore, para pekerja penyadap karet juga udah selesai mengerjakan tugasnya. Jadi suasana kala itu sudah sepi banget. Gak ada orang sama sekali. Tapi walaupun sepi, cuaca sore itu sangat bersahabat. Cerah tapi gak terlalu panas. Aku pun berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang kadang diselingi rerumputan. Ini adalah jalan setapak yang membelah sela-sela barisan pohon karet. Sampai akhirnya, tibalah di tempat yang menurutku sangat menyeramkan itu. Dan saat itu, selain sepi, suasananya juga udah mulai gelap karena memang dikit lagi maghrib. Aku pun tetap lanjut melangkah, hingga mencapai sudut paling ujung wilayah perkebunan. Aku memang berniat memeriksa keadaan sampai benar-benar pasti kalau semuanya terlihat aman. Nah, saat itulah langkahku terhenti, tepat di ujung pepohonan karet yang paling terakhir. Jadi waktu itu aku lagi merhatiin sekeliling. Nah, sekitar 20 meter di depan atau di wilayah yang udah masuk area hutan rimba yang sepi dan gelap itu, aku melihat pemandangan yang cukup aneh. Dalam suasana sore menjelang maghrib, di mana suasananya juga mulai gelap, aku ngelihat ada dua orang yang lagi mengerjakan sesuatu. Mereka itu kayak lagi menggali tanah, tepatnya lagi menggali tanah yang berada di bawah satu pohon yang sangat besar. Dan karena penasaran, aku pun berjalan mendekati mereka. Setelah cukup dekat, barulah aku dapat melihat dengan jelas penampilan mereka. Jadi mereka ini dua orang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam-hitam dengan topi caping di kepala masing-masing. Dan mereka menggunakan cangkul untuk menggali tanah. Waktu itu mereka lagi fokus banget ngegali tanahnya. Masing-masing orang menggali satu lubang. Jadi ada dua lubang yang mereka gali. Lubang itu bentuknya kira-kira 2 kali 1 meter dan tampaknya sih kayak lubang untuk kuburan. Iya, jadi mereka itu kayak lagi ngegali 2 liang kubur. Dan ini cukup aneh, karena setelah beberapa lama tinggal di situ, aku itu tidak pernah melihat adanya pekuburan di wilayah ini. Apalagi ini kan di dalam hutan yang notabene jauh banget dari pemukiman warga. Jadi kayak nggak mungkin aja nguburin warganya yang meninggal sejauh ini. Karena sampai masuk ke tengah hutan loh. Dan selama aku merhatiin mereka, dua orang itu kayaknya nggak terganggu sama sekali dengan kehadiranku. Padahal aku udah cukup lama merhatiin mereka. Dan jarakku berdiri juga hanya beberapa meter di belakang mereka. Dan karena penasaran, saat itu aku juga nggak pergi-pergi, masih aja merhatiin mereka ngegali. Padahal hari semakin sore. Apalagi aku itu kayak semakin yakin kalau mereka emang lagi ngegali kubur. Karena tepat di sebelah salah satu liang kubur terletak 2 papan kayu berbentuk nisan. Dan posisiku berdiri saat itu cukup dekat untuk membaca tulisan yang ada di papan-papan itu. Papan pertama tertulis Supri, sedangkan papan kedua tertulis Mariono. Tulisannya cukup besar menggunakan cat hitam.
Beberapa saat kemudian, ketika suasana juga udah mulai semakin gelap, dua orang itu pun akhirnya menghentikan kegiatannya. Barulah saat itu keduanya melihat ke arahku. "Assalamualaikum, saya Heri yang bekerja di perkebunan sebelah. Ini warga mana ya Pak yang baru saja meninggal?" tanyaku. Jadi aku membuka percakapan sambil memperkenalkan diri. Tidak lupa menjulurkan tangan ke salah satu lelaki itu untuk mengajak bersalaman. Kemudian tanpa menjawab salamku, salah satu dari mereka berjalan perlahan ke arahku. Seorang lelaki berkumis tipis berumur sekitar 50 tahunan. Dia pun menyambut juluran tanganku dan kami pun bersalaman. Nah, pas salaman ini, jujur aku kaget banget. Karena tangan si bapak dingin banget, dingin kaku kayak mayat gitu. "Saya Supri, itu teman saya, Mariono," kata si bapak. Mendengar itu, refleks aku langsung melepaskan genggaman tangan kami yang tengah bersalaman. Karena nama yang dia sebutkan adalah nama yang tertera pada dua papan nisan yang tergeletak di sebelah liang kubur. Kala itu, sosok lelaki yang mengaku bernama Supri tersenyum menyeramkan dengan wajah pucat dan mata melotot. Sementara rekannya yang berdiri di sebelahnya hanya diam tanpa kata. Tapi wajahnya juga sama-sama pucat dan nyeremin. Wah, seketika itu juga aku merinding ketakutan. Aku pun kemudian perlahan berjalan mundur untuk menjauh. Setelah itu, membalikkan badan dan berjalan dengan langkah yang cukup cepat. Nah, ketika udah agak jauh, aku memberanikan diri menoleh ke belakang dan mereka berdua masih ada. Jadi, dalam kegelapan hutan, mereka masih berdiri menghadap ke arahku. Wah, makin panik, aku semakin mempercepat langkah menjauhi tempat itu hingga akhirnya mereka tidak terlihat lagi. Sesampainya di rumah perkebunan, aku pun langsung menceritakan kejadian yang cukup aneh itu kepada Wahyu. Wahyu bilang dia belum pernah melihat kejadian kayak gitu karena katanya dia memang belum pernah berjalan sendirian sampai ke tempat yang aku maksud. Kemudian dia pun bercerita kalau pernah ada kisah yang beredar dari mulut ke mulut jika dulunya di salah satu wilayah di hutan itu memang pernah ada kejadian yang menyeramkan. Dan kejadian itu sudah bertahun-tahun yang lalu, bahkan udah lama banget malah. Jadi ceritanya, dulu banget pernah ada dua orang yang sengaja dibunuh oleh sekelompok orang. Menurut kabar yang beredar, pembunuhan itu terjadi karena ada perselisihan bisnis antar kelompok. Katanya, sebelum dibunuh, dua orang itu disuruh untuk menggali kuburannya sendiri oleh si pembunuhnya. Memang cukup mengerikan kisahnya. Tapi untuk kebenarannya, Wahyu juga nggak tahu. Pokoknya dia hanya dengar kisahnya dari orang-orang aja. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, kami kedatangan tamu. Jadi, Pak RT dari desa sebelah datang berkunjung ke rumah perkebunan. Pak Roni namanya. Dan sebelumnya Pak Roni sudah beberapa kali datang. Jadi kali ini adalah kunjungan beliau yang kesekian kalinya. Sore itu kami berbincang seru sambil ditemani kopi dan singkong rebus hasil menanam sendiri. Lebih tepatnya hasil berkebun Wahyu di sela-sela waktu senggangnya. Seperti biasa, beliau bercerita dengan semangat. Dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya itu selalu diiringi dengan mimik muka dan gestur tubuh untuk menambah jelas apa yang beliau ceritakan. Dan kami sebagai pendengar seru mendengarnya. Apalagi saat Pak Roni mulai membahas tentang rumah yang aku dan Wahyu tinggali. "Jadi, rumah yang kalian tinggali ini udah lama berdiri, berbarengan dengan perkebunan ini. Mungkin sekitar tahun 50-an lah. Waktu itu saya masih kecil, tapi kurang lebih saya paham sejarah tempat ini. Sebelumnya, perkebunan ini adalah desa kecil yang jumlah penduduknya juga nggak terlalu banyak. Desa yang cukup terkecil lah. Tapi ada yang cukup menyeramkan dari desa itu." Apa yang menyeramkan, Pak? Tanyaku mulai penasaran. Gak lama, beliau melanjutkan cerita. Dan kali ini setengah berbisik. Bahkan ada raut ketakutan tersirat di wajahnya. "Ada pemakaman yang cukup besar di wilayah desa itu. Sangat besar. Luasnya sendiri hampir separuh dari luas keseluruhan desa. Kenapa sampai seluas itu? Itu karena pemakaman bukan hanya diperuntukkan bagi orang meninggal di dekat situ, tapi juga untuk orang meninggal dari desa-desa sekelilingnya, yang jaraknya juga cukup jauh. Pemakaman itu juga cukup tua. Bahkan menurut cerita yang beredar,
udah ada sejak tahun 1800-an. Hingga pada akhirnya desa tersebut kena gusur untuk penanaman pohon karet untuk perkebunan ini. Termasuk pemakaman besar itu ikut digusur juga dan dipindahkan ke tempat pemakaman baru yang jauh dari sini. Kemudian Pak Roni mendekatkan posisi duduknya ke tempat kami duduk. Suaranya yang dari awal udah pelan, kali ini semakin kecil, dengan mimik ketakutan semakin tampak di wajahnya. Menurut cerita yang beredar, ada banyak makam yang tidak terbawa untuk dipindahkan karena kurangnya data mengenai makam itu. Jadi hanya makam-makam yang masih terlihat yang dipindahkan. Sisanya tertinggal di wilayah ini, katanya. Wah, kami cukup kaget mendengar cerita itu. Apalagi setelah mendengar cerita beliau, kami jadi teringat dengan satu peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Peristiwa seram yang sepertinya berhubungan dengan kisah yang diceritakan oleh Pak Roni. Gini kejadiannya. Jadi hari itu, aku dan Wahyu pergi ke kota terdekat untuk membeli kebutuhan harian. Kami memang biasanya belanja ke kota setiap 2 minggu sekali. Perjalanan menggunakan motor, kami tempuh sekitar 2 jam lebih pulang pergi. Tapi gak seperti biasanya, kali ini karena satu dan lain hal kami terpaksa pergi ke kota pada sore hari. Padahal biasanya kami pergi pagi atau siang. Tapi waktu itu baru sekitar jam 5 sore kami mulai perjalanan. Dan ketika waktu maghrib tiba, kami sampai di tujuan. Kira-kira selepas Isya, kami baru selesai berbelanja dan mulai bersiap pulang. Nah, ketika baru keluar dari satu toko, secara kebetulan kami berjumpa dengan atasan kami. Jadi beliau itu tadi memang sempat ketemu kami di perkebunan. Dan ini kebetulan ketemu lagi saat beliau sedang istirahat sebelum melanjutkan menuju Palembang. Wah, kebetulan ketemu kalian. Ayo, kita cari makan dulu. Begitu kata Pak Burhan. Iya, namanya Pak Burhan. Dan itu adalah ajakan yang sangat berat untuk ditolak. Karena memang kami sudah sangat lapar. Dan kami yakin, kalau beliau yang mengajak, pasti kami akan diajak ke restoran besar. Dan dugaan kami benar, karena kami memang diajak mampir di salah satu restoran Padang yang cukup terkenal. Ibaratnya, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Wah, kami bisa makan enak malam itu. Kami berbincang cukup lama di restoran itu, karena memang masih banyak cerita dan keluh kesah kami yang belum diceritakan kepada beliau mengenai pekerjaan dan hal lainnya. Alhasil kami jadi lupa waktu, sampai pada akhirnya Wahyu memberi kode dengan menendang kakiku. Aku pun langsung melihat jam, dan ternyata sudah hampir jam 10 malam. Gak lama, aku pun menutup pembicaraan dan segera pamit pulang. Oh, ya sudah. Kalian hati-hati di jalan ya. Nanti saya lanjut ke Palembang. Begitu kata Pak Burhan menutup pertemuan, dan akhirnya kami pun pulang kembali ke rumah perkebunan. Waktu itu kami gak ingat kalau malam itu adalah malam Jumat, malam yang bisa dibilang cukup sakral. Tapi ya mau gimana lagi, kami harus tetap pulang. Saat itu udara cukup dingin, angin berhembus kencang menerpa wajahku yang duduk di belakang. Wahyu terlihat cukup sigap mengendalikan motor dengan kecepatan agak cepat. Hati-hati yuk, udah gelap banget ini, kataku mengingatkan. Iya Pak, saya ingin cepat sampai rumah, katanya. 15 menit awal perjalanan, kami masih terlibat percakapan, masih bisa berbincang serulah, walaupun dengan barang belanjaan yang cukup banyak di atas motor. Namun ketika sudah memasuki wilayah hutan, kami lebih banyak diam, bahkan mulai tidak ada perbincangan, karena jujur, kami mulai takut. Jalan yang kami lewati sudah mulai memasuki jalan tanah. Kanan kiri hanya pohon rindang yang terlihat dan suasananya benar-benar gelap banget. Cahaya yang terlihat hanya cahaya yang bersumber dari motor yang kami tunggangi dan hanya suara deru motor yang terdengar di tengah-tengah hutan itu. Kira-kira ketika hanya tinggal beberapa kilometer lagi kami sampai, entah kenapa lampu motor mulai berkedap-kedip seperti mau mati. Ditambah lagi, suara mesinnya mulai batuk-batuk. Dan benar, mesin motor pun akhirnya mati. Dan itu adalah sesuatu yang sangat aku takutkan. Terdampar di tengah hutan di malam hari. Aku pun turun dari motor. Sementara Wahyu langsung mencoba memperbaiki motor. Kala itu wajahnya terlihat cukup cemas. Apa kita dorong aja motornya yuk? Kita jalan kaki, kataku memberi ide.
Saya coba perbaiki dulu Pak, paling hanya businya yang kotor, katanya. Kala itu sudah jam 11 malam lewat, dan suasana pun udah mulai mencekam. Gak ada suara sama sekali, hanya terdengar suara peralatan Wahyu yang mencoba memperbaiki motor. Pokoknya hening banget. Suasana pun semakin mencekam ketika terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Dan lolongan itu lolongan yang panjang, lolongan yang biasanya menandakan sesuatu. Aku pun coba mengalihkan pikiran dengan ikut berjongkok di sebelah Wahyu. Tapi lama-kelamaan, suara lolongan anjing semakin jelas dan dekat. Aku melihat ke arah Wahyu ketika tiba-tiba dia mencolek tanganku dan kemudian menunjuk ke arah hutan. Jadi di tengah gelapnya malam itu, aku coba melihat ke arah yang Wahyu tunjuk. Tapi aku gak melihat apa-apa, cuma deretan pohon dalam gelap gulita. Sementara itu, suara lolongan anjing kembali terdengar. Beberapa saat kemudian, aku pun akhirnya bisa melihat apa yang dimaksud oleh Wahyu. Jadi, dari kejauhan, aku melihat ada beberapa orang yang lagi berjalan berbaris. Tapi karena saking gelapnya, orang-orang itu masih terlihat berbentuk siluet hitam. Mereka itu berjalan dari dalam hutan menuju tempat di mana kami berada. Ketika sudah semakin dekat, barulah terlihat dengan jelas kalau mereka berjalan membawa sesuatu. Dan ternyata beberapa orang yang berjalan paling depan memanggul sebuah keranda mayat. Iya, mereka berbaris membawa keranda mayat. Berjalannya juga cukup cepat. Wah, saat itu suasana jadi sangat mencekam. Kami hanya bisa diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Pokoknya serem banget. Tengah malam, di tengah hutan, terus ngeliat orang berbaris membawa keranda mayat. Wah, aku dan Wahyu benar-benar merinding saking takutnya. Ketika sudah semakin dekat, barulah kelihatan kalau orang-orang itu berpakaian serba hitam, berbaris memanjang sambil berjalan. Tapi kayaknya bukan berjalan. Jadi mereka itu terlihat seperti melayang, gak menyentuh tanah walaupun kaki-kakinya bergerak seperti melangkah. Melihat itu, kami semakin takut. Untunglah ketika sudah tinggal beberapa meter lagi jarak kami, mereka berbelok ke arah kanan atau ke arah di mana rumah perkebunan berada. Setelah semuanya berbelok, mereka pun semakin jauh dan akhirnya menghilang di telan gelapnya malam. Bersamaan dengan itu, suara lolongan anjing pun ikut menghilang. Setelah mulai agak tenang dan rasa takut perlahan hilang, Wahyu pun mencoba untuk kembali menghidupkan motor. Syukurlah motor kembali hidup seperti semula. Buru-buru kami pun melanjutkan perjalanan dalam diam. Kali ini Wahyu pelan banget ngendarain motornya, karena sepertinya dia masih ketakutan. Tapi tidak sampai 15 menit kemudian, aku dan Wahyu nyaris terjatuh dari motor. Karena tiba-tiba Wahyu mengerem mendadak. Allahu Akbar, ada apa yuk? Tanyaku terkejut karena kami nyaris terjatuh dari motor. Wahyu gak menjawab pertanyaan, tapi dia hanya diam sambil menunjuk ke arah depan. Tepatnya ke arah rumah kami yang sudah berjarak sekitar 30 meter. Aku pun melemparkan pandangan ke arah yang Wahyu maksud. Masih tetap dengan posisi duduk di atas motor, dengan bantuan lampu motor yang masih menyala, walaupun tidak terlalu terang, aku melihat pemandangan yang cukup aneh dan menyeramkan. Dan itu terjadi di depan rumah perkebunan kami. Awalnya, aku masih belum bisa melihat dengan jelas. Tapi ketika mata sudah mulai beradaptasi dengan kegelapan, barulah aku dapat melihat semuanya. Jadi ternyata, rombongan pembawa keranda mayat tadi yang sempat melayang pergi itu berhenti tepat di depan rumah perkebunan. Mereka berdiri diam menghadap ke pintu depan. Beberapa sosok yang berdiri paling depan tetap dengan posisi memanggul keranda pada pundaknya. Matikan lampunya yuk, kataku sambil berbisik. Lampu motor pun dimatikan. Dan seketika itu pula suasana menjadi semakin gelap. Meskipun begitu, kami masih tetap bisa melihat pemandangan di depan rumah, dibantu siraman cahaya langit malam dan sinar bulan yang muncul di balik awan. Dalam keadaan gelap, aku dan Wahyu turun dari motor. Kami pun langsung berjalan mendekat ke arah pohon karet yang ada di sebelah kiri, lalu bersembunyi di balik pohon itu. Mengintip dari kejauhan, kami memperhatikan dengan seksama kegiatan yang sedang mereka lakukan. Sosok yang memanggul keranda di pundaknya perlahan menurunkan keranda, kemudian meletakkannya di atas tanah.
dan beberapa sosok yang sejak awal seperti berbaris ke belakang mulai menyebar membentuk lingkaran kecil. Dan di tengah-tengah lingkaran yang mereka buat, ternyata sudah ada lubang berukuran sekitar 1 kali 2 meter. Iya, itu adalah liang kubur. Entah siapa yang menggali sebelumnya, karena saat berangkat tadi, kami sama sekali tidak melihat adanya lubang di depan rumah. Beberapa sosok itu kemudian mulai membuka kain keranda yang berwarna gelap, dan di dalamnya terlihat seonggok jenazah yang sudah berbalut kain putih. Jadi, ada pocong seukuran manusia normal terbaring di atas keranda. Waktu itu, kami masih berdiri mengintip dari balik pohon, hanya bisa berdiri diam memperhatikan, menjaga semaksimal mungkin agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kami memperhatikan detik demi detik pemandangan aneh yang sedang terjadi. Tidak lama, beberapa sosok itu mulai menurunkan pocong tersebut dari dalam keranda, dan secara perlahan mulai memasukkannya ke dalam liang kubur. Setelah jenazah sudah masuk, beberapa orang lainnya mulai menutup lubang kubur itu dengan tanah. Wah, kami semakin ketakutan dengan pemandangan yang mencekam itu. Dan jujur, mulai banyak pertanyaan di dalam benak kami. Mereka itu siapa? Siapa yang meninggal? Terus, kenapa nguburnya di depan rumah kami? Gitu-gitulah. Hingga akhirnya, semua prosesi itu pun selesai. Beberapa sosok itu mengangkat kembali keranda tersebut ke atas pundaknya. Kemudian mereka semua membalikkan badan, mengarah ke tempat kami tengah berdiri mengintip dari balik pohon. Beberapa detik kemudian, mereka itu seperti diam tidak bergerak, hanya berdiri diam terpaku dalam kegelapan. Wah, kala itu aku sama Wahyu semakin ketakutan. Apalagi ketika tiba-tiba mereka mulai berjalan ke depan atau berjalan melayang ke arah kami. Kami bisa melihat dengan jelas kalau sosok-sosok itu berjalan melayang. Karena kaki mereka itu seperti bergerak layaknya orang sedang berjalan, tapi gak napak tanah. Mata kami pun mengikuti arah pergerakan mereka yang berjalan semakin mendekat. Berdiri berjajar di balik pohon, kami gak bisa lari. Kaki seakan terpaku gak bisa bergerak. Pokoknya rasanya berat banget buat digerakin. Dan mereka semakin mendekat. Tiba-tiba Wahyu jatuh terduduk. Dia menunduk seperti menangis. Sementara aku membaca semua doa yang aku ingat. Badanku gemetar ketika perlahan rombongan pengangkat keranda itu mulai lewat persis di depan kami. Gak ada angin yang bergerak, gak ada bau atau wangi apapun. Dan yang pasti gak ada suara sedikit pun ketika mereka melintas. Mereka berjalan dalam diam dengan wajah mengarah ke depan. Sekali lagi, aku hanya bisa berdiri diam ketika mereka melintas. Jantungku berdegup kencang. Aku sangat ketakutan. Karena kami hanya berjarak sekitar 3 meter saja. Untunglah adegan itu hanya terjadi beberapa detik. Setelahnya mereka bergerak menjauh. Mataku tetap mengikuti pergerakan mereka, yang kemudian perlahan menghilang di dalam gelapnya perkebunan karet. Dengan lega, aku pun kemudian jatuh terduduk di sebelah Wahyu. Udah selesai yuk, udah aman, bisikku. Wahyu pun mengangkat kepalanya dan mengusap air matanya dengan tangan. Maaf ya Pak, saya gak kuat, badan saya lemes, saya takut Pak, bisiknya. Kita kembali ke kota aja ya Pak, saya gak berani masuk ke rumah. Kita menginap di rumah teman saya aja, katanya lagi. Aku yang gak tega kalau harus memaksa Wahyu untuk melanjutkan masuk ke dalam rumah terpaksa mengangguk setuju. Karena saat itu Wahyu benar-benar kelihatan takut banget. Tapi saya yang bawa motornya ya yuk, kamu saya bonceng, kataku. Dan Wahyu pun setuju. Kami pun langsung naik ke atas motor dan pergi meninggalkan tempat itu. Cukup kencang aku mengendarai motor itu dengan maksud agar cepat keluar dari perkebunan karet. Sesekali mataku melirik ke arah spion, berharap tidak ada yang mengikuti kami dari belakang. Hingga akhirnya, setelah sekitar 1 jam perjalanan, kami pun sampai di kota. Kami pun langsung menuju ke rumah tempat tinggal teman Wahyu untuk menumpang bermalam di situ. Keesokan paginya, kami pun kembali pulang. Pokoknya kami berangkat sepagi mungkin agar tidak terlambat sampai di perkebunan.
Sinar mentari yang mulai menembus sela-sela pohon karet perlahan mulai menghangatkan dan menyingkirkan kabut pagi, menyisakan embun di atas rerumputan. Suasana pagi itu sangat berbeda dengan pada saat kami lewati jalan yang sama pada malam sebelumnya. Bahkan bisa dibilang suasana pagi itu sangat cerah dan juga indah. Setelah 1 jam perjalanan, kami pun sampai. Pandangan mata kami langsung tertuju ke halaman rumah, tempat di mana kami melihat banyak sosok yang melaksanakan prosesi pemakaman jenazah pada malam sebelumnya. Wahyu bahkan terlihat jalan agak berputar untuk menghindari area kuburan di halaman. Tapi di sana ya nggak ada apa-apa, tidak terlihat gundukan tanah kuburan, bahkan tidak ada sisa-sisa adanya kegiatan pemakaman, hanya tanah beralaskan rumput dengan kondisi yang sama pada saat kami meninggalkannya kemarin. Masih dalam diam tanpa kata, kami masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk melaksanakan rutinitas seperti hari-hari biasa. Maaf ya Pak, semalam saya nggak kuat, saya takut banget, lemes Pak saya nggak berani melihat kegiatan mereka. Kata Wahyu membuka percakapan ketika kami sudah berada di luar rumah. Kala itu kami sedang mengawasi perkebunan. Iya yuk, nggak apa-apa. Wajar kalau kamu takut. Emang serem banget kok, kataku. Nanti ke depannya sebisa mungkin kita jangan keluar rumah kalau malam-malam yuk. Kalau nggak terpaksa, ucapku menenangkan Wahyu. Sorenya, setelah menyelesaikan semua pekerjaan, kami pun pulang kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Wahyu sempat melontarkan ide agar kami kembali bermalam di kota lagi, ke rumah temannya. Gak usah yuk, kita bermalam di rumah saja. Rasa takut harus dihadapi. Kalau kita menghindar, mau menghindar sampai kapan? Kataku. Pokoknya, aku coba memberi alasan agar kami tetap bermalam di rumah saja. Padahal di lubuk hati paling dalam, aku juga takut, masih trauma dengan kejadian yang terjadi pada malam sebelumnya. Singkat kata, malam pun tiba. Sekitar jam 8 malam, aku dan Wahyu sudah berada di dalam kamar. Ruang tengah kami biarkan terang benderang, karena lampu Petromax sengaja dibiarkan menyala. Di dalam kamar, kami berbincang banyak hal, tapi tidak sedikit pun membahas peristiwa yang terjadi malam kemarin. Kami mencoba sebisa mungkin mengalihkan pikiran takut yang masih berkecamuk di kepala masing-masing. Tidak terasa, jam menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu, sebenarnya mata udah ngantuk banget karena kami memang kurang tidur pada malam sebelumnya. Tapi pikiran tetap belum bisa beristirahat, masih menerawang kemana-mana. Berbaring bersebelahan, kami hanya diam walaupun sama-sama belum tidur. Aku tahu banget kalau perasaan Wahyu masih gak enak, masih trauma. Pokoknya masih merasa ketakutan untuk melewati malam itu. Ya, aku juga sama, masih takut juga. Bahkan di dalam hati, aku berdoa agar dapat melewati malam itu tanpa kejadian apa-apa. Sampai tibalah di jam 11 malam. Suasana yang awalnya cukup ramai dengan suara jangkrik dan binatang malam lainnya, entah mengapa seketika berubah menjadi hening. Semua suara hewan malam itu seperti menghilang. Hembusan angin pun perlahan bertiup masuk ke dalam kamar melalui sela-sela lubang jendela. Kami yang sudah mulai terdiam menjadi semakin diam. Saat itu, aku melihat wajah Wahyu mulai tegang. Dia mulai ketakutan ketika mendengar suara yang menarik perhatian. Wah, itu adalah suara yang cukup kami kenal. Suara yang beberapa kali kami dengar pada tengah malam. Suara yang bersumber dari luar rumah. Kami berpandangan, karena kami tahu itu adalah suara nenek-nenek misterius yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi. Waktu itu kami hanya bisa diam, mendengarkan suara itu. Gak ada niat sedikit pun untuk kami berdiri dan melihat keluar jendela. Gak ada. Pokoknya kami tetap berbaring diam, walaupun nenek itu mulai mengeluarkan suara yang terdengar pelan. Terdengar suara tertawa ringkih di sela-sela suara sapunya yang menggeser tanah. Kami pun tetap diam tidak bergerak, membiarkan nenek itu beraktivitas di luar rumah, dan berharap semoga kegiatannya cepat berhenti. Tidak terasa, jam menunjukkan pukul 12 tengah malam.
Syukurlah suara nenek itu tidak terdengar lagi. Suasana pun menjadi hening dan sepi seperti sedia kala. Suara jangkrik dan binatang malam pun mulai terdengar kembali. Saat itu kami menjadi agak lega, beranggapan bahwa malam itu hanya ada sedikit gangguan dari nenek itu saja. Tapi ternyata kami salah, karena ini belum selesai. Jadi 5 menit menjelang jam 1 malam, tiba-tiba suara menjadi hening kembali, sepi banget. Dan perlahan suasana mulai terasa mencekam ketika suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Dan kami pun paham, lolongan anjing bagi kami adalah seperti sebuah petanda akan kehadiran sesuatu. Saat itu, aku melihat kalau lampu petromak di ruang tengah tiba-tiba mati. Kelihatan dari sela-sela lubang angin yang terletak di atas pintu kamar. Dan ruang tengah pun menjadi terlihat gelap. Mungkin minyak tanahnya habis, Pak. Makanya petromak mati, bisik Wahyu. Dia berkata seperti itu untuk mencoba menenangkan aku dan dirinya sendiri. Keadaan pun menjadi sangat sepi, semakin mencekam. Apalagi ketika suara lolongan anjing terdengar semakin dekat dan sering intensitasnya. Di tengah-tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara. Suara yang terdengar seperti suara pintu yang bergeser perlahan. Kami pun saling berpandangan, mencoba menerka kira-kira pintu mana yang terbuka. Sepertinya pintu depan, Pak, bisik Wahyu. Aku pun hanya diam sambil terus menajamkan pendengaran. Karena setelah suara pintu terdengar, berikutnya muncul suara yang lain. Terdengar suara langkah kaki di ruang tengah. Langkah kaki yang sepertinya bukan dari satu orang saja, tapi beberapa orang. Diiringi dengan suara yang terdengar seperti batang besi yang bergesekan. Wah, kami pun semakin ketakutan. Gak ada lagi nyali sedikit pun untuk membuka pintu dan melihat apa yang sedang terjadi di ruang tengah. Lalu tiba-tiba, gagang pintu kamar kami bergerak perlahan, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Refleks aku dan Wahyu pelan-pelan duduk dan mundur mendekat ke arah tembok dengan mata yang masih tetap mengarah ke pintu. Kami panik dan sangat ketakutan. Bait-bait doa terus mengalir dari dalam diri, meminta perlindungannya. Kami pun semakin merapatkan tubuh ke tembok ketika perlahan pintu kamar mulai terbuka. Ketika celah pintu semakin lebar, semakin jelaslah pandangan kami ke arah ruang tengah. Dan setelah pintu kamar benar-benar terbuka sepenuhnya, akhirnya kami dapat melihat keadaan yang sedang terjadi di ruang tengah. Jadi, ada pemandangan yang sangat menyeramkan, pemandangan yang tidak akan aku dan Wahyu lupakan seumur hidup. Nah, dalam gelapnya ruang tengah, yang hanya dibantu oleh cahaya lampu templok dari dalam kamar, kami dapat melihat semuanya. Lagi-lagi, kami melihat ada beberapa orang berpakaian hitam-hitam berdiri mengelilingi keranda mayat. Tapi kali ini, keranda mayat itu tanpa penutup, sehingga dengan jelas kami melihat ada sesosok pocong yang terbaring di atasnya. Pocong yang masih dalam keadaan putih bersih seperti layaknya jenazah yang akan dikuburkan. Saat itu, Wahyu sudah sangat ketakutan dan mulai menangis pelan. Beberapa saat kemudian, sosok-sosok yang berdiri mengelilingi keranda mulai bergerak. Mereka semua bergerak meninggalkan ruangan, bergerak ke kanan menuju pintu keluar rumah. Jadi mereka pergi meninggalkan keranda itu di dalam ruang tengah. Keranda yang masih terlihat ada jenazah di atasnya. Jenazah yang terbungkus kain putih. Iya, mereka meninggalkan sosok pocong itu di dalam rumah. Wah, kami yang masih duduk ketakutan di pojok tembok semakin ketakutan lagi sambil menatap keranda yang terletak di ruang tengah itu. Bahkan Wahyu semakin menangis ketakutan ketika kami melihat kalau sosok pocong itu mulai bergerak-gerak. Tiba-tiba Wahyu mencengkeram tanganku dengan keras, lalu tidak sadarkan diri. Wahyu pingsan. Tinggallah aku yang masih sadar terduduk sendirian, berhadapan dengan pocong yang mulai bergerak-gerak. Aku pun semakin gemetar ketika pocong itu terlihat mulai bergerak bangkit dari posisi tidurnya. Jadi dia perlahan mulai berposisi duduk di atas keranda. Wah, pokoknya serem banget.
Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mengucur deras, dan badan juga mulai gemetar. Lalu ketika sudah dalam posisi duduk, perlahan pocong itu menggerakkan kepalanya. Pelan-pelan menolehkan wajahnya ke arah kanan atau menoleh ke arah tempatku duduk. Waktu itu kami hanya berjarak beberapa meter saja. Dan ketika dalam posisi duduk itulah, pocong itu memperhatikan wajahnya, wajah yang sangat menyeramkan. Bahkan kami sempat berpandangan. Wah, setelah itu penglihatanku mulai kabur, menghilang lalu gelap. Hai, cerita ini belum selesai ya. Aku akan lanjutkan secepat mungkin. Bagi yang gak sabar, boleh banget baca sendiri di akun @bristory. Di sana lengkap kap. Nanti aku taruh linknya di bawah. Tapi buat yang mau dengerin aja, silakan tunggu video selanjutnya. Makasih banget ya yang udah dengerin. Makasih banget juga yang udah subscribe. Dan boleh banget di like jika kalian suka. Sugeng Dalu.